Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu suaranya belum kedengeran, Ibu. Ada salam di atas kampak, jawab salam belum kompak. Yang jawab salam didoakan amin. Yang belum pergi haji mudah-mudahan bisa pergi haji. Yang masih kontrak mudah-mudahan punya rumah sendiri. Yang udah punya rumah banyak kontrakannya. Yang nggak jawab salam masuk angin. Jawab salam karena kewajiban kita sebagai umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna biislahi ma'isatina lilail sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fid din. Amin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas tubu ilallah ila akhirih. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah salat isya tarawih dan witir masjid At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang telah diberikan panitia yaitu tentang Ramadan bulan taubat, atau nama lainnya Ramadan Syahrut Taubat. Kalau berbicara tentang bulan Syahrut Taubat, bulan ampunan, bulan taubat, hal ini sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran surah ketiga ayat 133 sampai ayat 134, supaya umat Islam yang tujuan puasanya untuk bertakwa bersegeralah untuk minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Yang artinya wasari'u, dan bersegeralah kita semuanya ila maghfiratin mir rabbikum, mendapatkan ampunan. Tentunya kalau kita ingin dapatkan ampunan, bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai coba bayangkan hadirin hadirat, Nabi Muhammad adalah manusia yang suci, yang senantiasa melakukan amal kebaikan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengucapkan taubat. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, sampai Nabi Muhammad minta ampunan, taubat kepada Allah dengan mengucapkan istighfar wastaghfaru, minta ampunlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Dalam hadis tersebut Rasulullah mengajarkan, Rasul orang yang dianggap sudah suci masih beristighfar, minta ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita yang banyak dosanya, baru bangun tidur udah penuh dengan dosa. Kadang-kadang ikut pengajian 1 jam, ngomongin tetangga 4 jam. Ada nggak yang begitu? Habis dah pahalanya. Ya Allah, tubuh ilallah, bertaubatlah kita kepada Allah. Karena Rasulullah menyatakan, man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kita minta ampunan oleh Allah, dosa kita insyaallah akan diampunkan. Boleh 100 kali zikir istighfar langsung boleh. Atau dicicil 20-20. Sampai 5 kali boleh. Ibu-ibu habis ngepel, habis nyapu, belonjoran kakinya baca istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Habis sholat zuhur, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Anaknya ngantuk, kemudian ditidurin baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Anaknya udah tidur, bapaknya minta dicelongin, istighfar juga astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Waktu tahajud mau istighfar, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Minta ampunan kepada Allah, kita sebagai hamba. Oleh karenanya bulan Ramadan dikategorikan bulan taubat. Ada orang yang taubatnya beneran, ada yang betul-betul taubatnya bohong-bohongan. Yang taubatnya betulan namanya taubatan nasuha. Kalau yang taubatnya bohong-bohongan, ini ada kisah nih orang taubatnya bohong-bohongan. Ibu pernah lihat bancinya, Bu? Pernah nggak? Itu jenis kelaminnya apa dia? Laki-laki. Rupanya karena masih bulan Ramadan, dekat ceramah, suruh taubatlah. Akhirnya dia ngomong sama temen-temennya. Ngomong kepada kelompok banci, woi saudara-saudara, Eke mau tobat. Mau tobat apa? Mau pakai jilbab. Kacau amat. Dikirain katanya mau balik jadi laki-laki, pakai taubat, pakai jilbab. Akhirnya ngomong, bareng-bareng tuh grup nanya ke Ustadz, Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang berubah, yang tadinya laki-laki jadi banci? Ustadz mengeluarkan dalil, tidak boleh, karena salah satu bentuk tidak mensyukuri atas nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap aja namanya banci, dia cari alasan. Saat ini kan kepepet, nyari rezeki udah susah. Terus apa aja Ustadz tetap dikasih dalil, kasih masuk akal. Akhirnya karena Ustadznya udah gondok, dikasih penjelasan masih apa namanya itu, susah banget dijelasinnya. Akhirnya banci itu ngomong, Ustadz, kalau yang laki-laki meninggal dunia namanya almarhum ya? Iya betul almarhum. Kalau perempuan almarhumah, kalau Eke alhamdulillah. Nah emang kenapa Ustadz alhamdulillah bisa kesel dia? Namanya Ustadz juga manusia juga kan ya. Ya Allah, ini bukan taubat. Yang dikategorikan taubat yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ada kesalahan ataupun tidak, zikir kepada Allah. Yang sering yang kebayang oleh kita, orang kalau taubat, kalau mengerjakan kemaksiatan, tetapi Nabi Muhammad tidak mengerjakan kemaksiatan, tetap senantiasa bertaubat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bahkan Rasulullah menyatakan, orang yang senantiasa bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taballahu alaihi, Allah menerima taubatnya. Makanya saudara yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga ini ada nih taubat orang yang punya handphone. Orang yang punya handphone itu taubat itu. Apa dia taubatnya? Ya Allah,
Hapuskanlah dosa saya ya Allah. Ampunkanlah dosa saya ya Allah, karena saya punya handphone. Gara-gara saya punya handphone ya Allah, saya beli pulsa kuat tapi bersedekah nggak kuat. Ya Allah, ampunkanlah dosa saya ya Allah. Saya kuat pegang handphone berlama-lama, tapi saya nggak kuat pegang Al-Quran ya Allah, pegang tasbih. Saya kuat berlama-lama membuka SMS BB, langsung jawab kontan. Tapi saya nggak pernah tadi baca SMS darimu ya Allah. Dengan panggilan azan kami tidak pernah tunaikan. Ya Allah, kami sering menggunakan Bluetooth, tapi kami tidak pernah belumuran sujud Bluetooth. Belumuran sujud tidak pernah. Kami rasanya ya Allah punya uang 10.000 buat beli pulsa terasa kecil sekali, tetapi 5.000 rupiah buat sedekah aja terasa gede banget. Betul apa tidak itu? Ya Allah, hendaknya kita rubah. Seorang saya tanya nih, hadirin hadirat semuanya, bapak-bapak yang terutama nih, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya duit di kantongnya, ada uang 100.000 rupiah, ada uang 50.000 rupiah, ada 20.000 rupiah, kemudian ada 1.000 rupiah, jujur buat sedekah berapa duit? Jujur. Itu pun kalau lagi datang, baiknya keluar 1.000 rupiah. Kalau kagak, ya udah tuh lewat aja, lewat tromol. Ya Allah, kalau nggak pakai jari 5, dadah, maaf. Coba kita hitung hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak. Sedekah umpamanya rajin aja pas sholat Jumat. Sholat Jumat rajin sedekah. Pas sholat Jumat 1 bulan berapa minggu tadi? 4 dah, ada yang 5, 4 lah ya. Berarti kalau bapak-bapak rajin sedekahnya 1.000 rupiah dikali 4 berapa duit sebulan berarti? 4.000 rupiah dikali 12 berapa hadirin? 48.000 rupiah. Berapa sedekahnya? 48.000 rupiah. Coba sekarang kita hitung rokok. Rokok ada yang 15.000, 14.000, 12.000, anggap yang 10.000. Coba kita hitung, kalau bapak-bapak sebulan 30 hari, 10.000 dikali 30 hari berapa kira-kira? 300.000 rupiah dikali 12, 3.600.000 rupiah. Rokok berapa tadi? 3.600.000 rupiah. Sedekah 48.000 rupiah. Rokok 3.600.000 rupiah. Sedekah, ya Allah, 48.000. Gedean mana Pak? Ya Allah, padahal sedekah itu buat bekal kita nanti di akhirat. Kalau kita betul-betul taubat kepada Allah, tarkul ma'asi, tinggalkan kemaksiatan, justru melakukan amal kebaikan. Inilah yang Allah tegaskan dalam surah Al-Imran. Kalau kita betul-betul minta taubat, ampunan kepada Allah, pasti kita melakukan amal kebaikan. Di antaranya apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Kita menafkahkan, kita bersedekah, baik dalam keadaan punya uang banyak maupun tidak punya uang, itu sangat dianjurkan sedekah. Umpamanya diganti dah tuh. Yang tadi misalkan 1.000 setiap sholat Jumat, coba kita hitung nih, ganti 10.000. Coba kalau 10.000 jamaah setiap sholat Jumat, biasanya kalau di Masjid At-Taqwa ada nggak 500 orang yang sholat Jumat? Berapa? 400 lah, jadilah sama kawan. Anggap 10.000 dikali 400 orang yang sholat Jumat, hadirin hadirat. Itu kalau dihitung berarti 10.000 dikali 400 berarti pemasukan buat kas masjid berapa? 4 juta rupiah. Endah banget itu. 4 juta rupiah. Udah kalau 4 juta rupiah pengurus masjid pasti seneng tuh. Buat kas masjid 2 juta aman. Amin.
1 juta buat khatibnya, imamnya 1 juta. Saya rasa sebelum khutbah Jumat, sebelum jam 12 itu imam udah jam 5 udah datang, jam 5. Karena kenapa? Diperhatikan. Karena dengan sedekah, coba hadirin bayangkan, di Masjid Al-Madinah, di Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman Sudeh itu gajinya banyak versi. Ada yang menyatakan 1 bulan 400 juta. Ada yang 150 juta. Kalau di Indonesia ada nggak imam digaji? Hanya masjid-masjid tertentu. Makanya wajar imam-imam ya Ustaz. Di Masjidil Haram itu bacanya panjang-panjang. Habis Fatihah Al-Baqarah. Panjang. Digaji. Nah kalau orang Indonesia karena nggak digaji, bacanya ikhlas mulu dibaca. Zuhur, bacanya surah Ikhlas. Asar, Maghrib, Isya. Kata malaikat pasti nih subuhnya Ikhlas. Habis sudah hafal. Yang dihafal itu aja, nggak apa-apa. Tapi kita hafalin, tingkatin. Apalagi nuzul Quran itu kan apa? Turunnya Quran bukan hanya dibaca, dihafalkan, dipahami artinya. Yunfikuna fisarro. Coba bayangkan kesejahteraan luar biasa. Kalau profesi imam udah ada kesejahteraan dari jamaah, dari sedekah, itu saya yakin anak-anak kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa? Jadi imam masjid. Sekarang saya tanya anak-anak ibu-ibu, ada nggak yang cita-citanya jadi imam? Ada nggak kira-kira? Ya Allah, cobalah. Karena dengan bertaubat kita dianjurkan untuk sedekah. Sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, ayu sedekah afdol? As-sadaqah fi Ramadan. Sahabat bertanya, ya Rasul, sedekah apa yang paling utama kami kerjakan? Rasulullah menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Dengan kita bertaubat, kita tingkatkan sedekah kita. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Menjaga emosi, jangan gampang marah. Kita malu loh hadirin hadirat sama ular. Tahu pernah lihat ular? Ular itu kalau makan anak kambing, dia puasa nggak itu? Nah ketika puasa ganti kulit, ada pelajaran buat kita semuanya nih yang lagi puasa. Rupanya ketika ular makan anak kambing, walaupun di depannya ada makanan yang lebih menarik, kira-kira ular makan nggak? Enggak makan, digodain, dipukul juga dia nggak marah bu. Karena kenapa? Lagi puasa. Ular lagi puasa itu menjaga amarah. Nggak marah, nggak gampang sensi, nggak emosi. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kalau lagi puasa banyak, lagi puasa marah-marah berarti kalah lama. Ular aja bisa menahan amarah, wal kadhibinal ghaidh. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Karena kenapa? Kalau kita sudah bertaubat melakukan amal kebaikan, kita yakin bahwa kita betul-betul bertaubat kepada Allah, tidak akan mengerjakan perbuatan maksiat, sehingga kita dikategorikan minal muhsinin, orang-orang yang melakukan amal kebaikan, sehingga kita mencapai derajat muttaqi, minal aidin wal faidin. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini saja yang bisa sampaikan. Akhir kata dari saya, daun saga, daun tomat. Semoga bermanfaat. Ipin upin baca risalah, maafin kalau ada yang salah. Beli tomat ke Jeddah, jauh amat ya. Beli tomat ke Jeddah, tamat dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.